Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis kerupuk juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Kerupuk selain sebagai makanan kecil, juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari kerupuk inilah banyak orang yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan makanan yang ringan ini. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja, sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Seperti Ibu Sani, wanita yang berusia 52 tahun ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Beberapa tahun ini pekerjaan tersebut dijalaninya dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan hidup meninggal karena sakit. Sementara kebutuhan hidup terus merongrongnya untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Sani selalu terus berusaha agar dapat memenuhi rongrongan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya. Sedangkan keinginan maupun kebutuhan lain hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja, juga hanya mimpi-mimpi saat Bu Sani terlelap. Pagi hari saat semua orang terlelap, api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemercik minyak yang mulai panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Terlihat Ibu Sani sedang sibuk bergelut dengan kerupuk-kerupuk kecil yang mulai mengembang di tengah minyak panas. Disinilah Bu Sani memulai aktivitasnya, mewujudkan mimpi dengan mata yang terbuka lebar, meskipun sulit, namun tidak mematahkan semangat, dan terus mencoba menjawab keinginan-keinginan terdekatnya. Semua yang akan dibawa telah siap. Langkah-langkah kecil Bu Sani mulai menapaki jalan yang selalu dilalui, menuju sebuah tempat ramai di mana semua orang berkumpul dan bertemu mencari kebutuhan sehari-hari. Cukup jauh jarak ditempuh Bu Sani setiap harinya, melalui jalan-jalan kecil ataupun jalan yang penuh kendaraan bermotor. Di tengah keramaian, langkah Bu Sani terhenti. Kerupuk-kerupuk yang dibawa diletakkan di depannya. Hanya berdiri di antara para pedagang lain yang juga sedari tadi telah menjual dagangan yang mereka bawa. Saat ini tidak banyak orang menyapa Bu Sani dan membeli kerupuknya. Tidak memperdulikan panas yang terus menyengat, Bu Sani tetap menjajakan kerupuk buatannya.
Sementara pasar tempat yang menjadi lokasi berjualan semakin ramai dan terus menunjukkan kesibukannya. Seperti hari-hari kemarin, Bu Sani berada di pasar mulai pagi hingga hari menjelang siang, menunggu dan terus menunggu harapan-harapan di tengah pasar. Ini sih Bu, Ibu namanya siapa? Sani. Oh, Ibu jualan kerupuk ya? Iya. Mau tanya nih, ini kerupuknya berapaan Bu segini? 500 jualnya. Oh, kalau satu gini? Ya, 500-an. Kalau satu Satu. 4.000. Oh, ini kerupuk apa Bu namanya? Kerupuk kurang. Ini Ibu bikin sendiri? Ya, bikin sendiri sengaja. Ini gula ini. Oh, bikin sendiri terus Ya. digoreng sendiri dijual lagi gitu Bu ya? Ya. Bu, saya boleh nggak main ke rumah Ibu? Hah? Main ke rumah Ibu. Ya, bisa. Saya mau tahu gimana sih cara buat kerupuk itu. Bisa kan Ibu? Ya. Ya. Ya udah. Ibu mau pulang apa? Yang pulang. Oh, ya udah. Saya bareng ke rumah Ibu sekarang ya. Ya. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sani terus bekerja menjual kerupuk-kerupuk buatannya. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walaupun panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi kerupuk-kerupuk yang siap dijual, yang setiap hari Nanti dulu, menunggu Bu. pelanggan menjawab harapannya. Ibu rumahnya yang mana? Sini. Yang ini. Ya. Ya udah. Langsung ya. Enggak wis sekarang. Misi Bu ya. Iya. Rp15.000 Pak, tapi tidak jual sebenari. Kalau bikin ya tidak jual. Ya 2 hari sekali ya. Iya. Ya bikin makan sehari-hari. Kalau tidak jual kerupuk gimana? Ya kerupuk pertama Pak, kerupuk. Terus berhenti kerupuk, jualan jajan, berhenti, jual kerupuk lagi. Selesai berjualan, kegiatan yang dilakukan Bu Sani adalah membuat kerupuk. Tidak ada yang membantunya, semua dilakukan sendiri, mulai dari tahap awal, penjemuran sampai menggoreng. Namun, tidak setiap hari Bu Sani dapat menjual kerupuk, karena tidak setiap hari kerupuk yang dijemur dapat kering, apalagi pada saat musim penghujan. Jika demikian, maka tidak ada penghasilan yang didapat oleh Bu Sani. Ya meninggal Pak. Sudah 7 tahun. Sakit paru-paru Pak.
Sudah celaket 3, terus teng waisa. Ya sudah habis. Sakitnya parah. Terkadang hasil yang didapat dari menjual kerupuk habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Sani mempunyai modal yang lebih sedikit. Karena modal sedikit, maka hasil yang didapat sedikit. Ya bikin sendiri, kalau udah ada panah ya menukaran itu mentahnya. Ada yang jual jajan mari gini. Ya di Pak Kebalen. Ya lupis, jajan cenil gini. Ya banyakan jajan Pak. Walaupun hanya sebagai pembuat dan penjual kerupuk, Bu Sani juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus merawat dan membesarkan cucu yang dititipkan kepadanya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sani merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek yang mempunyai harapan besar bersama kerupuk-kerupuk juga pembeli yang menunggunya. Ya itu jual jajan hujan. Ya tidak jual. Ya tidak ada masuknya, habis. Ya ada Pak, sedikit-sedikit, terus ada panah ya jual Pak. Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis kerupuk juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Kerupuk selain sebagai makanan kecil, juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari kerupuk inilah banyak orang yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan makanan yang ringan ini. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja, sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Seperti Ibu Sani, wanita yang berusia 52 tahun ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual kerupuk. Beberapa tahun ini pekerjaan tersebut dijalaninya dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan hidup meninggal karena sakit. Sementara kebutuhan hidup terus merongrongnya untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Sani selalu terus berusaha agar dapat memenuhi rongrongan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya.
Sedangkan keinginan maupun kebutuhan lain hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja, juga hanya mimpi-mimpi saat Bu Sani terlelap. Pagi hari saat semua orang terlelap, api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemercik minyak yang mulai panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Terlihat Ibu Sani sedang sibuk bergelut dengan kerupuk-kerupuk kecil yang mulai mengembang di tengah minyak panas. Disinilah Bu Sani memulai aktivitasnya, mewujudkan mimpi dengan mata yang terbuka lebar, meskipun sulit, namun tidak mematahkan semangat, dan terus mencoba menjawab keinginan-keinginan terdekatnya. Semua yang akan dibawa telah siap. Langkah-langkah kecil Bu Sani mulai menapaki jalan yang selalu dilalui, menuju sebuah tempat ramai di mana semua orang berkumpul dan bertemu mencari kebutuhan sehari-hari. Cukup jauh jarak ditempuh Bu Sani setiap harinya, melalui jalan-jalan kecil ataupun jalan yang penuh kendaraan bermotor. Di tengah keramaian, langkah Bu Sani terhenti. Kerupuk-kerupuk yang dibawa diletakkan di depannya. Hanya berdiri di antara para pedagang lain yang juga sedari tadi telah menjual dagangan yang mereka bawa. Saat ini tidak banyak orang menyapa Bu Sani dan membeli kerupuknya. Tidak memperdulikan panas yang terus menyengat, Bu Sani tetap menjajakan kerupuk buatannya. Sementara pasar tempat yang menjadi lokasi berjualan semakin ramai dan terus menunjukkan kesibukannya. Seperti hari-hari kemarin, Bu Sani berada di pasar mulai pagi hingga hari menjelang siang, menunggu dan terus menunggu harapan-harapan di tengah pasar. Ini sih Bu, Ibu namanya siapa? Sani. Oh, Ibu jualan kerupuk ya? Iya. Mau tanya nih, Pak, ini kerupuknya berapaan Bu segini? 500 jualnya. Kalau satu gini? Ya, 500-an. Kalau satu Satu. 4.000. Ini kerupuk apa Bu namanya? Kerupuk kurang. Ini Ibu bikin sendiri? Ya, bikin sendiri sengaja. Ini gula ini. Oh, bikin sendiri terus Ya. digoreng sendiri dijual lagi gitu Bu ya? Ya. Bu, saya boleh nggak main ke rumah Ibu? Hah? Main ke rumah Ibu. Ya, bisa. Saya mau tahu gimana sih cara buat kerupuk itu. Bisa kan Ibu? Ya. Ya. Ya udah. Ibu mau pulang apa? Yang pulang. Oh, ya udah. Saya bareng ke rumah Ibu sekarang ya. Ya.
Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sani terus bekerja menjual kerupuk-kerupuk buatannya. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walaupun panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi kerupuk-kerupuk yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan menjawab harapannya. Ibu rumahnya yang mana? Sini. Yang ini. Ya. Ya udah, langsung ya. Enggak sekarang. Misi Bu ya. Iya. Rp15.000 Pak, tapi tidak jual sebenari. Kalau bikin ya tidak jual. Ya 2 hari sekalian. Iya. Ya bikin makan sehari-hari. Kalau tidak jual kerupuk gimana? Ya kerupuk pertama Pak, kerupuk. Terus berhenti kerupuk, jualan jajan, berhenti, jual kerupuk lagi. Selesai berjualan, kegiatan yang dilakukan Bu Sani adalah membuat kerupuk. Tidak ada yang membantunya, semua dilakukan sendiri, mulai dari tahap awal, penjemuran sampai menggoreng. Namun, tidak setiap hari Bu Sani dapat menjual kerupuk, karena tidak setiap hari kerupuk yang dijemur dapat kering, apalagi pada saat musim penghujan. Jika demikian, maka tidak ada penghasilan yang didapat oleh Bu Sani. Ya meninggal Pak. Sudah 7 tahun. Sakit paru-paru Pak. Sudah celaket 3, terus teng waisa. Ya sudah habis. Sakitnya parah. Terkadang hasil yang didapat dari menjual kerupuk habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Sani mempunyai modal yang lebih sedikit. Karena modal sedikit, maka hasil yang didapat sedikit. Ya bikin sendiri, kalau udah ada panah ya menukaran itu mentahnya. Ada yang jual jajan mari gini. Ya di Pak kebalen. Ya lupis, jajan cenil gini. Ya banyakan jajan Pak. Walaupun hanya sebagai pembuat dan penjual kerupuk, Bu Sani juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus merawat dan membesarkan cucu yang dititipkan kepadanya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sani merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah.
Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek yang mempunyai harapan besar bersama kerupuk-kerupuk juga pembeli yang menunggunya. Itu jual jajan hujan. Jadak jual. Ya tidak ada masuknya, habis. Ya ada Pak, sedikit-sedikit, terus ada panah ya jual Pak. Belum ada keinginan dari Bu Sani untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membesarkan cucunya untuk terus bersekolah, meski harus sebagai pemulung, atau sebelum hambatan-hambatan, semua ya minjem tapi sudah dikasih. Ya kalau jual ya ada minjem Mbak. Ya ada aja Pak, rezekinya sedikit. Habis, kalau kerupuk saya tuh habis. Seperti inilah keadaan rumah Bu Sani. Rumah kecil sangat sederhana yang dimiliki beberapa tahun lalu. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Lantai masih beralaskan tanah. Sementara dapur tempatnya bekerja kurang memadai. Terkadang Bu Sani harus menggunakan dan mencari kayu bakar untuk menggoreng kerupuk. Peralatan lain yang digunakan juga sangat sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama cucunya. Jam 5 Pak. Hari sembayangan berangkat. Jam 8 pulang. Gorengnya ya jam 12 goreng. Kalau is kering. Lama Pak di sini, 15 tahun. Ya sama cucu saya nih itu main. Walaupun sekarang ini banyak penjual kerupuk yang lebih besar, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Sani merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual kerupuk masih akan terus ada. Bu Sani merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Sani inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dharma TV Iya. dan ini ada
Terima kita kasih ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Semoga bisa membantu meringankan beban. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Apanya? Mungkin mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin bantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja tapi mendapatkan penghasilan yang masih sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terkadang mereka membantu walaupun dengan hal-hal kecil. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Listiawati. Iya, mau tanya-tanya soal Ibu Sani. Iya. Kesehariannya Ibu Sani bekerja sebagai apa ya, Bu? Jual kerupuk itu. Jual kerupuk. Iya. Jual kerupuknya tuh di rumah apa di Ya di pasar, kadang ya dititipkan ke warung-warung. warung? Di ini warung Ibu ya? Iya. Biasanya juga titip di sini. Iya. Gitu berapa hari sekali Bu ngirimnya? Ya kalau habis 3 hari gitu dia bikin titip lagi. Oh, bikin sendiri kerupuknya? Iya, dia bikin sendiri. Jadi bikin sendiri, digoreng terus dikirim ke warung-warung gitu Iya. Bu ya? Kalau satu ikatnya berapa Bu kerupuknya itu? Satu bijinya itu 500. Jadi biar bisa anak-anak beli juga Iya, gitu Bu ya? iya. Terus kalau sama tetangga-tetangga gimana Bu Sani? Ya baik orangnya, ya suka cerita keadaan dia. Jadi sering kumpul-kumpul Iya. juga gitu ya Bu ya? Terus menurut Ibu melihat dari kondisi ekonominya perlu nggak Bu dibantu? Ya perlu, kan kurang buat sama hidupnya sama putranya apa itu cucunya, ibunya nggak ada, jadi dia sendirian. Jadi berdua sama cucunya? Iya, sama cucunya. Iya. Ibu terima kasih ya untuk Iya, waktunya. iya. Mari Bu. Iya. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Kasbia. Bu mau tanya-tanya soal Bu Sani. Ya, Seharinya Bu Sani bekerja sebagai apa Bu ya? jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Ya, Jualan kerupuk itu tiap... Ini warung Ibu ya? iya, Oh, Ibu orangnya juga ngantar ke sini? iya. Oh, selain jualan kerupuk, apa lagi ya Bu kesibukannya? Nggak ada ya jualan kerupuk tok itu. Jualan kerupuk. Iya, Itu jualan kerupuknya buat sendiri apa beli di toko baru buat digoreng? sendiri. Buat sendiri gitu Bu ya? Terus kalau sama tetangga-tetangga Bu Sani gimana Bu? Ya baik orangnya. Iya. Sering kumpul-kumpul Ya, gitu Bu? heeh. Ya, kalau lihat keadaan ekonominya Bu Sani, menurut Ibu perlu nggak Bu dibantu? Ya perlu, kasihan orang itu nggak punya orang, nggak punya orang. Setahu Ibu di rumahnya Bu Sani tinggal sama siapa? Sama itu cucunya. Cucunya itu ya? Cuma Iya. berdua aja? Iya. Oh ya udah. Ibu terima kasih atas Oh waktunya. iya, iya, terima kasih. Iya. Ini teman-temannya Bagas semua ya? Iya. Lagi main apa? Kucing-kucingan. Kucingan. Aku boleh ikut nggak? Boleh. Tapi aku nggak mau jadi. Ya udah jadi ngono. Aku ikut main ya. Iya. Gimana sih?